Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Prasetya Ramadan dari kelas 11 IPS 2 ingin menyelesaikan tugas agama Islam. Pertama-tama mohon maaf saya menggunakan teks karena saat saya ketik ternyata cukup panjang, jadi daripada saya salah baca, salah makna, salah arti, saya baca pakai teks juga. Tapi saya usahakan nggak sering-sering lihat. Khutbah pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tidak lelah-lelahnya saya untuk selalu mengingatkan dan mengajak kita semua untuk selalu memperkuat iman dan takwa kita kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pencipta alam semesta dan seisinya. Masyarul muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Berbicara soal takwa berarti kita berbicara soal patuh atau kepatuhan. Karena ringkasnya dari takwa ialah menjalankan perintahnya, menikmati apa yang dihalalkan dan menjauhi apa yang diharamkan atau apa yang dilarangkan. Dan takwa juga berarti taat, dan tentu ketaatan yang terbaik adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqattihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, takwa sungguhlah penting. Kita harus melatih diri untuk senantiasa taat terutama kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Salah satu contohnya yang terbaik, apabila sudah perbanyak ibadah, ditingkatkan lagi cara ibadahnya. Mungkin ada yang kurang sempurna dalam sholat atau dalam kegiatan sehari-hari. Lalu juga baca Al-Quran, itu juga salah satu hal yang sangat dianjurkan untuk melatih ketakwaan. Namun jangan hanya dibaca, tapi juga dipahami isinya. Hal-hal itu sangatlah penting, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ketakwaan kita juga menjadi benteng bagi iman kita. Agar iman kita kuat dan kokoh untuk menghadapi beragamnya tipu daya maupun perbedaan. Karena keimanan kita itu adalah lapisan luarnya, tapi lapisan dalamnya ialah takwa. Apabila ketakwaannya kurang, maka keimanannya pun akan kurang. Seperti yang saya bilang tadi, iman yang kuat dan kokoh untuk menghadapi beragamnya tipu daya maupun perbedaan. Yang saya maksudkan tipu daya ialah ketika ada ajakan-ajakan maksiat dari teman-teman kita, mungkin seperti minuman keras, semua seperti anggur merah contohnya. Dengan kita menolak ajakan itu, tentu kita akan terhindar dari hal-hal yang dilaknat oleh Allah. Karena kegiatan-kegiatan maksiat seperti minum-minuman keras itu tidak bisa ditolerir. Dan untuk bisa menolak ajakan-ajakan tipu daya itu tentu haruslah dengan iman, haruslah dengan takwa. Karena tipu dayanya sungguh-sungguh luar biasa, seperti ada
Mungkin kerabat bilang, ayo minum Amer enak, ngefly. Mungkin buat yang keimanan dan ketakwanya kurang, akan sulit untuk menolaknya atau malah berpikir dulu menolak atau tidak. Aduh, ditolak nggak ya? Ditolak nggak ya? Itu contoh keimanan yang kurang kuat, ketakwaan yang kurang sempurna. Apabila ketakwaannya sudah kuat, sudah yakin dia, pasti tidak perlu pikir dua kali, langsung ditolak. Lalu yang saya maksudkan menghadapi perbedaan jemaah yang dirahmati Allah. Yang saya maksud adalah suatu perbedaan yang cukup sakral dan mungkin sedang banyak di sekitar kita di zaman-zaman ini, di masa-masa yang sekarang, yaitu perbedaan agama. Kita tahu bahwa agama yang kita yakini adalah agama yang paling benar. Namun kita tidak boleh semena-mena pada keyakinan orang, karena sudah jelas bagimu agamamu, bagiku agamaku. Perbedaan yang seperti ini mungkin bagi sebagian orang itu
warahmatullahi wabarakatuh.